tadi kita sudah mendengarkan banyak paparan dan juga tanggapan ataupun pertanyaan dari partisipan. Mungkin sekarang Om Bis bisa memberikan insight Om Bis terkait materi malam hari ini, transformasi digital dan employee resilience ini, Om Bis. Monggo Om Bis. Suara saya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran nggak? Disuruh ngomong depan Prof. Suwono, kagok lah. Prof. Suwono kan ini guru kita. Tapi mungkin diskusi aja sifatnya ya kali ya. Jadi Prof. Suwono terima kasih sudah sharing banyak gitu kan, mengedukasi terutama masalah digital ya. Kata-kata digital sih buat kita yang orang latar belakang teknik digital ya alias kalau terutama teknik elektro gitu. Dulu saya kerja jadi network engineer ya di multinational company di Papua di Freeport, tapi kita megang semua network gitu. Jadi mungkin hal yang biasa, tapi buat orang awam mungkin sulit gitu. Namun dalam perjalanan ini saya hanya mikir kalau kita ngomong IT pasti selalu ngomongnya software, hardware, network. Dulu network kita bilangnya network gitu ya, database sama sebenarnya brandware gitu ya, user. Tapi brandware itu nggak pernah dieksplor lebih jauh. Padahal ternyata brandware yang utama. Kayak tadi kan, apakah mesin jadi wise? Brand making mesin, not mesin making brand. Kan itu. Ya kan, tapi itu bakal terjadi. Saya setuju dengan Prof. Suwono karena di dunia ini sedang bikin project besar-besaran, yaitu namanya Human Connected Project. Bisa di browsing gitu kan, udah sampai berapa persen, karena kalau di mapping semua otak ini, satu orang pun nggak bakal selesai risetnya karena keburu meninggal, karena terlalu banyak ya. Bayangkan 100 miliar sel otak itu dihubung-hubungin seperti apa gitu kan. Belum lagi sel-sel pendukungnya. Jadi kita nggak usah takut gitu dikejar sama mesin atau robot. AI itu justru tapi yang perlu disiasati bahwa memang teknologi itu tidak selalu negatif, malah banyak yang positif. Saya sependapat banget dengan Prof. Suwono gitu loh. Jadi jangan lihat misalnya anak-anak itu, memang yang kita harus jaga anak-anak muda ya, generasi penerus itu misalnya mereka kok kurang wise, instan, kurang santun, tapi di satu sisi yang lain mereka brand itu kan adaptasi ya, otak itu kan adaptasi, mereka sangat cepat loh. Bayangin umur 3 tahun, 4 tahun anak saya itu inget banget udah punya posting di Instagram, ngedit video. Pertanyaannya kan siapa yang ngajarin gitu. Dulu terminologi network aja dulu kita belajar komputer satu-satu, interconnection, internet dan seterusnya. Itu dari sisi itu ya. Tapi di sisi yang lain juga Prof. Suwono bilang pada saat Smart City Contest, ternyata pemenangnya itu hari ini nggak bisa hanya karena teknologinya canggih gitu ya, atau karena green-greenan, ramah lingkungan, atau mungkin karena tidak ada sampah, rapi gitu. Tapi bukan itu ternyata. Misalnya Singapura kan modern gitu ya. Kenapa dia tidak terpilih gitu kan? Ternyata menurut Profesor Suwono, setelah saya juga belajar dari Profesor Suwono, kan ternyata kan ujung-ujungnya juga diceknya residennya, warganya. Jadi level of happiness index lebih penting gitu. Ngapain kalau smart city gitu modern tapi penduduknya stres, seperti kayak gitulah. Nah, terkaitan dengan kata-kata resiliensi ini, sebenarnya saya pernah diminta ngasih training di Bank Indonesia gitu, tapi tahun lalu itu kan juga masih COVID, jadi jarak jauh. Kebetulan topiknya dari mereka sendiri, topiknya judulnya namanya Employee Resilience in Digital Era gitu kan. Terus kotak-atik buat saya juga kan namanya pada saat kita memberikan pelatihan kita juga belajar kan. Itu saya coba bikin mereka semua middle management sampai assistant director itu di berapa puluh kota, semuanya virtual. Tapi saya bikinnya benar-benar digital. Dari 10 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya mereka sudah isi kuesioner gitu ya. Terus pelajaran-pelajaran, materi semua sudah dikasih di link segala macam. Terus kayak coaching prosesnya itu ada di WhatsApp group. Nah, disitulah digital resiliency sebenarnya. Jadi employee resiliency ya. Jadi ternyata memang ada perbedaan. Nanti Prof. Suwono bisa bahas lebih lanjut kali antara masalah
keluarlah kata-kata digital imigran, digital native gitu ya. Jadi digital native mungkin XYZ tuh ya kali ya generasi XYZ, generasi Instagram, generasi Facebook, generasi TikTok. Jadi mereka sangat 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 cepat karena lingkungannya baru lahir udah seperti gitu ya. Mungkin nanti kalau yang lahir sekarang bilangnya generasi corona atau generasi Zoom karena semua orang pakai Zoom gitu ya. Nah, tapi kita lagi-lagi jangan terjebak dengan labeling gitu. Kita tuh nggak given gitu loh. Jadi artinya digital imigran, kita bilang yang sumuran ya, yang di atas 50 mungkin dibilang digital imigran, artinya menyesuaikan. Ada ciri-cirinya, katanya kalau meeting minta dikirim bahannya di email, di WhatsApp juga, tapi sampai kantor pas kita meeting dia panggil sekretarisnya minta di print juga. Itu ciri-cirinya digital imigran, bukan digital native. Tapi pada intinya otak itu nggak fix. Jadi kita bisa beradaptasi. Semuanya kan kita sudah berapa kali bahas, semuanya kita dilatih sinaps-sinaps itu antar koneksi neuron itu kebentuk pathway-pathway dan dibiasakan ditebalkan bisa. Jadi nggak ada yang given gitu loh. Jadi misalnya kritiknya buat Indonesia, buat kita sendiri. Kita nggak usah jauh-jauh bandingin negara Amerika, Eropa yang maju. Kita mungkin dengan negara tetangga aja, ya kalau kita to be honest gitu ya, nggak usah gengsi. Kita tertinggal, kita misalnya Malaysia udah berapa puluh tahun punya MRT dan seterusnya gitu loh. Dan kelihatannya di Indonesia ada good-nya juga, nggak selalu jelek kan buktinya. Karena tadi otak itu kita berubah terus, jadi kita bisa mengejar ketertinggalan itu gitu. Buktinya industri telekomunikasi kita cukup maju, cukup pesat. Tapi mungkin justru teknologi informasi yang dahsyat nggak disiapin secara mental dan brain capacity. Menurut saya seperti itu. Misalnya juga di aspek regulasi, seringkali kita terlambat menyiapkan kan. Ingat nggak dulu taksi online segala macam? Padahal kita udah kasih masukan ke grupnya Bluebird ya, saya ingat Bang Honi lagi, saya kasih masukan tahun 2010-an gitu ya di forumnya Hermawan Kartajaya kan dulu sering bikin Outlook 2000 atau setiap bulan November Desember itu ya. Nah itu aja sebenarnya tapi yang kata-kata resiliensi mungkin ini definisi kan macam-macam ya, bisa dari psikologi ya, disempurnakan sama neuroscience. Itu resiliensi itu sebenarnya kalau di perspektif neuroscience itu di stress level yang pertama namanya eustress. Jadi stres itu yang menimbulkan kortisol nggak selalu negatif, itu juga otak itu membutuhkan stres, membutuhkan kortisol, tapi takarannya nggak boleh lebih gitu loh. Kalau kebanyakan dia masuk ke level 2 namanya distress, akhirnya banjir kortisol itu melepas-lepaskan si hubungan antar neuron itu, bahkan merontokkan sel, bisa bikin bodoh. Apalagi yang paling bahaya stres kronis, stres yang berikutnya yang terakhir bertahun-tahun dia nggak hanya bikin bodoh, bahkan merusak sistem imun tubuh manusia gitu loh. Tapi artinya resiliensi di sini kan bisa ke dalam bisa keluar ya. Itu mungkin bisa dicari-cari literasinya banyak. Misalnya resiliensi termasuk bagaimana kita bisa mengendalikan gaya hidup kita, bagaimana kita mengendalikan keinginan-keinginan yang impulsif. Nah, kaitannya dengan teknologi itu, kalau kita udah ngeblok duluan, wah susah. Saya punya beberapa pengalaman menularkan. Jadi pas lagi kemarin COVID, kata Prof. Suwono, justru COVID itu dosen atau guru yang paling cepat mempush kita untuk bertransformasi digital, khususnya bahasa Indonesia lebih cepat gitu. Saya setuju banget. Nah, baru awal COVID itu masih bulan puasa tahun lalu ya, saya approach teman-teman yang usianya di atas 70 tahun. Mereka rata-rata kan sudah punya pengalaman, punya pengetahuan yang bagus gitu. Pelan-pelan gitu, bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Microsoft Meeting atau Cisco Webex segala macam kan ada tuh. Tapi pakai Zoom aja yang mudah. Bagaimana buka WhatsApp di notebook segala macam. Once mereka bisa, saya yakinkan mereka bisa. Sekarang mereka pada manggung. Banyak permintaan seminar ibadah sana sini karena udah terbiasa. Jadi itu hanya masalah biasaan. Nah, kita sering ngeblok sendiri itu. Bahaya tuh komen kita bilang ya, itu yang nanti akan digali lagi secara neuroscience. Komen perintah. Kalau kita udah bilang saya nggak bisa, teknologi nggak bisa nih, wah, itu padahal kalau kita mau nyoba, itu masalah nyoba aja, kayak kita belajar motor, sekali bisa ya bisa terus.
bahkan makin skill, makin terlatih, makin keren. Nah, resiliensi yang itu yang ke dalam ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan gaya hidup segala macam, terutama dengan penggunaan teknologi ini. Untuk mumpung mentang-mentang gara-gara COVID gitu, penggunaan LED kita ini kan banyak banget ya. Coba perhatikan deh. Kita kalau renung lagi, kita sekarang di Zoom depan komputer LED, di depan handphone LED, gitu ya. Di depan TV LED. Nah, itu udah ada penelitian dari kemarin dari ITB juga kalau nggak salah ya, sekolah tinggi dari Bu Lulu itu bilang ada penelitian bahwa dampaknya ada efek blue light. Blue light itu sebenarnya kalau di dalam kepala jeleknya dia memblok produksinya melatonin. Melatonin itu adalah zat yang sebenarnya untuk mengasih kode kita sebenarnya badan kita capek jadi ngantuk gitu. Jadi karena kita menggunakan LED itu malah nggak ngantuk. Yang ada siklus sikardian, siklus kehidupan, siklus biologis kita jadi berantakan kan. Contoh, kalau cuma siklusnya masih mending, ternyata efek blue light yang paling parah adalah menimbulkan kebutaan. Kebutaan yang permanen, artinya nggak bisa diobatin lagi gitu. Jadi mungkin wise-nya di situ ya. Bagaimana mengendalikan diri kita dengan gadget itu sendiri, dengan teknologi sendiri gitu. Kan anak-anak itu nggak perlu dijauhkan, tapi bagaimana itu berdamai lah istilahnya dengan teknologi gitu ya. Jadi maksudnya kalau di kecerdasan itu ada di executive function, di prefrontal cortex namanya inhibitory control. Jadi 3 itu kan, working memory, inhibitory control, sama cognitive flexibility. Nah, resiliensi yang kedua itu yang ke eksternal adalah bagaimana kita dengan teknologi mencapai goal orientation kita. Kan ada orientasinya mencapai target. Ada juga yang achievement orientation lah. Jadi itu. Nah, sebenarnya inilah bagian yang tadi Pak Prof. Suwono bilang bagian dari ketangguhan mental. Memang benar gitu loh. Jadi teknologi maju, mentalnya gimana? Makanya saya ingat lagi, saya banyak belajar di Prof. Suwono. Misalnya Jepang itu yang apa kurang jago teknologi, ya kan? Dibom berapa puluh tahun kemudian cepat banget ngejar teknologi, bahkan di maju ke depan. Tapi hari ini dia seperti ketampar gitu loh. Oleh karena itu mereka pendekatannya lebih ke society 5.0. Jadi setelah berburu, bercocok tanam, industri, informasi, apalagi gitu. Society 5.0 itu yang seperti Prof. Suwono bilang, titik beratnya adalah super smart society atau dibilang human centered society. Jadi manusia, jadi nggak penting perkembangan teknologi sebenarnya, quote and quote. Yang lebih penting bagaimana manusia menyikapinya, perubahan teknologi itu sendiri. Apa yang terjadi? Yang kata-kata wise tadi, kata Mbak Sandra, Jepang melatih itu wise segala macam, demokrasi ya, demokratis. Jadi dalam meeting itu semua boleh ngasih masukan segala macam. Pada saat dia mencapai inovasi produk, pada saat dia mau menge-wrap gitu ya, membungkus rencananya, mau launching teknologi baru, sementara negara sebelah udah duluan produksi. Itu yang Jepang sekarang hari ini babak belur di situ. Jadi dia digging lagi, lebih banyak lagi belajar gitu kan. AI itu akan memudahkan, memang benar gitu. Pekerjaan itu banyak yang digantikan ke depannya. Terutama pekerjaan yang sifatnya repetisi. Accounting aja dihajar gitu ya. Dulu ingat nggak ya parkir tuh banyak lah hilang, tol banyak kan segala. Itu ke depannya akan lebih banyak lagi. Kita ingat track-tracknya di itu aja di World Economic Forum gitu kan. Ada 2 yang paling penting katanya terakhir. Sekarang ada lagi yang baru. Kemarin saya baca ada 5 lagi ya. Yaitu kita harus punya emotional intelligence yang baik, dan yang ini yang kedua nih, cognitive flexibility. Jadi kita suka kaku nih, gitu kan. Nah, dengan adanya forum-forum kayak gini, kita brainstorming semua bertumbuh bersama. Itu aja sih yang intinya. Jadi resiliensi itu dalam bekerja, teknologi itu nanti ke sana arahnya. Sekarang kita bisa diukur loh, bagaimana loyalitas karyawan itu dilihat dari responsifnya WhatsApp. Bayangin, WhatsApp itu jadi variabel memasukkan untuk KPI itu di Telkomsel udah diterapkan tuh. Dia respon rate-nya berapa gitu. Ada yang respon bisa 1 hari kan udah nggak benar gitu loh. Itu aja sih. Kita kembalikan ke narasumber aja, Jens. Silakan.
Oke. Thank you banget Om Bis. Om Bis, boleh nggak sedikit ya diskusi sedikit. Dan adanya digital ini, maaf banget. Ini untuk anak-anak yang kita bicara mungkin anak-anak sekarang mungkin anak SD kali ya. Itu mereka gimana ya? Perlu nggak sih pendampingan? I don't know like psikologi atau apa ya? Karena kan mereka tuh udah dari sekarang nih anak SD kan mereka sekarang kayak online school gitu ya. Mereka udah gadget aja. Itu akan mempengaruhi nggak sih? Itu perlu nggak sih hal kayak gitu loh? Karena takutnya mereka akhirnya seperti si gadget itu gitu. Yang ditakutin kan wise-nya, rasanya, kepekaannya, itunya gitu loh. Sorry ya, Jadi, ini curious aja ya. Iya. Jadi kan Profesor Suwono ini termasuk anggota di Indonesia, anggota kehormatan lah gitu. Jadi kita saling banyak belajar. Mungkin Prof Suwono juga senang belajar sama teman-teman yang ini manusia nih gimana gitu. Psikologi banyak membantu gitu, walaupun psikologi akan disempurnakan oleh neuroscience. Kayak tadi memang ada dampak psikologisnya. Sebenarnya dampak psikologis itu apa ya, otak-otak juga isinya gitu. Kan semua sekarang pikiran, perasaan itu semuanya pada hakikatnya sekarang akhirnya secara sains proven itu diproduksi di kepala gitu loh. Ya kan? Nah, kayak masalah tadi kita jangan terlalu nah itu kan bagian dari cognitive flexibility kita. Jadi kemampuan executive function kita di brain itu bagaimana meningkatkan fleksibilitas berpikir kognitif kita. Artinya kita juga jangan terlalu kaku. Kita tuh sering banget kalau nggak A, B, A, itu makanya susah kita berantem terus di situ gitu loh. Makanya yang kata-kata radikalisme itu bukan hanya agama, di segala bidang. Sama terutama dalam menyikapi teknologi gitu loh. Anak jangan dihukum dijauhin langsung dengan teknologi, tapi juga jangan juga dibiarkan begitu aja gitu loh. Misalnya ya orang tuanya juga ya inilah yang dibilang digital resilience. Orang tuanya juga mau belajar dong gitu loh. Ya kan anak-anaknya di Instagram, bukan Instagram lagi kali mereka ya udah TikTok apa segala. Ya kita hadir di situ juga gitu loh. Kita kan mereka juga pada dasarnya nggak suka ya. Misalnya saya foto nih sama anak saya gitu, upload. Mereka komplain loh. Oh ini upload tag. Kalau upload jangan tag. Jangan kita di unfriend karena mereka merasa ganggu gitu lingkungan dia ada kitanya gitu. Tapi kan itu hanya masalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi. Tapi memang gampang didiskusikan tapi susah dilaksanakan di praktiknya hari-hari. Tapi yang paling penting itu tadi menjaga keseimbangan gitu loh. Itu yang dibilang sebenarnya brain secara nature, secara natural dia akan beradaptasi. Mereka cepet banget gitu loh. Jadi jangan dilihat negatifnya aja. Mereka tuh cepet banget loh belajar loh gitu loh. Cuman kita harus jagain. Misalnya mereka hari ini anak-anak itu sekarang kan bahasa Inggrisnya cepat segala macam. Bayangkan ya nanti di umur 20-an mereka bersejajar tuh sama bangsa-bangsa lain segala macam. Oh keren gitu kan. Pas ditanya where you come from? Indonesia. Apa Indonesia yang unik? Bisa nggak dia menjelaskan batik? Bisa nggak dia menjelaskan lukisan kaca? Bisa menjelaskan tentang hal-hal unik, ya kan? Kalau sekarang gampang, tinggal hubungi segera Pak Marius. Wah, dia dari mulai yang UFO, Atlantis, semua ada di situ, kaya banget tuh. Indonesia ada gitu, ada jati dirinya, ada karakternya juga gitu loh, gitu. Kalau sekarang kan problemnya itu ya, kita nggak meragukan kecanggihan, kepandaian anak-anak muda itu, apalagi dalam hal beradaptasi dengan teknologi. Oke. Yang kita khawatirkan value-nya hilang, sopan santun segala macam itu yang harus mungkin itu. Betul. Nggak tahu Prof Suwono silakan. Prof Suwono bisa menjelaskan lebih detail tuh. Prof Suwono, Prof Suwono. Ya, bagaimana Pak? Iya, ini tadi yang obrolan dari Mas Bambang itu. Gimana tuh? Pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi. Mungkin sekian untuk closing statement barangkali ya Prof ya. Ya, saya kira teknologi itu tidak bisa berdiri sendiri karena saya juga sedang melakukan riset dengan mahasiswa S2 saya baru lulus kemarin adalah
bagaimana melihat kebahagiaan seseorang, kelelahan seseorang, itu kan teori-teori psikologi yang harus kita gunakan. Ini kami sedang mau belajar di teman-teman psikologi juga, bagaimana perilaku orang itu bisa dilihat dengan menjadi lebih mudah dan lebih ini. Nanti saya gantian ini psikologi, ini ada neuro dan sebagainya ya, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan perubahan perilaku, perubahan masyarakat, perubahan macam-macam, itu tidak sekedar teknologi. Kemarin saya juga ditanyakan, teknologi itu dengan budaya sejauh mana? Apakah teknologi itu merubah budaya atau budaya itu merubah teknologi? Nah ini diskusi yang cukup menarik, bahwa teknologi meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah sementara orang budaya juga mengatakan bahwa kita harus punya budaya jati diri gitu ya. Nah, sementara kita terhubung dengan satu yang lain, maka muncullah suatu co-creation. Apakah masih ada budaya yang seperti dulu? Sementara budaya hubungan satu dengan orang lain sekarang semakin intens. Saya nggak kenal dari MMUI, sekarang jadi kenal. Banyak yang saya kenal dengan menggunakan ini. Nah, ini sekarang bagaimana kita melakukan suatu co-creation untuk society yang lebih baik. Ada perubahan teknologi, ada perilaku, ada budaya, ada sosial, dan sebagainya. Nah, saya kira ini akan menjadi sesuatu tantangan kita bersama di dalam mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Co-creation antara bidang teknologi, bidang psikologi, bidang ekonomi, bidang manajemen, dan sebagainya. Ini saya kira sesuatu PR ataupun tantangan yang harus kita selesaikan agar kita menjadi lebih baik lagi. Apalagi Prof. Tadi yang menjadi saya pas ke luar juga. Anak kecil. Iya. Oke. Terima kasih banyak Prof. Suhono. Ini Ya. Saya pengen nanya juga ke Prof. Suhono nih. Ini ternyata menurut pengamatan saya, Prof, masih subjektif ya, perlu riset kali, penelitian. Ini banyak problem di bidang, kita bilang di sosial ya, dulu bilangnya non eksak lah ya, artinya di bidang ekonomi, manajemen, leadership, di communication, di selling gitu ya, itu problemnya salah satu adalah komunikasi. Kayak di leadership itu kegagalan 60%, 70% kegagalan komunikasi. Nah, ternyata komunikasi sekarang tantangannya lebih besar dibanding komunikasi zaman dulu. Komunikasi antar orangnya nih, Prof. Seperti itu. Nah, ternyata tantangan lebih dahsyat, lebih sulitnya itu karena dampak dari perubahan teknologi, yaitu salah satunya teknologi informasi, khususnya di setiap orang pegang gadget nih. Jadi semua orang punya akses informasi yang sama. Ya kan, kita udah nggak mendiskriminasi lagi. Mau dia tukang somai, dia mau dosen, mau guru, mau direktur, semua bisa pegang gadget selama dia punya akses, punya pulsa yang cukup atau dapat akses wifi gratis gitu kan. Informasi itu bagaikan kebanjiran gitulah kita. Sementara kita sebelumnya sudah punya perbedaan, diversity. Ya, dari dulu kan kita tahu ya, beda budaya, beda adat istiadat segala macam yang keluar di Garuda Pancasila itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi hari ini ditambah lagi tuh variasinya makin banyak karena semua orang memiliki akses informasi yang sama, sementara punya perbedaan kebiasaan literasi bacanya berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, dan semuanya mau ngomong gitu kan. Akhirnya berkomunikasi sekarang lebih sulit karena tantangannya tiap orang berbeda, makin unik gitu loh. Jadi sementara komunikasi yang berhasil harus bisa berkomunikasi dengan segala macam orang. Apalagi menjadi pemimpin, tadi kan leadership tadi ya. Jadi pemimpin, dia kan harus inklusif. Dia harus bisa memimpin semua orang. Nggak bisa hanya memimpin yang tadi sebelumnya dia dukung doang. Nggak boleh kan. Kita harus memimpin semua. Sementara varian brand itu makin unik. Ini sebenarnya dampak teknologi informasi loh, Prof. Gimana tanggapannya? Monggo. Ya, tantangan sekarang memang luar biasa. Karena kapasitas komunikasi menjadi lebih luar biasa, dan kemudian kita menjaga bahwa komunikasi itu
reliable apa tidak, kita harus banyak tabayun dan sebagainya kan. Kalau dulu kan hanya satu persatu dan sebagainya kita, sekarang ini informasi benar apa tidak, apakah yang disampaikan Sanang itu reliable apa tidak, dan sebagainya, kemampuan kita melakukan understanding reliability information itu menjadi sangat penting sekali. Nah, untuk itu maka ya itu tadi kita menggunakan ini tantangan komunikasi yang efektif, ini tantangan saya kira ya, karena informasi sekarang banyak sekali, ada teman yang dilawan jadi teman dan sebagainya. Ini juga terjadi kan, menyerang sana menyerang sini, ini bisa terjadi. Nah, saya kira ya PR kita semua lah ya. Saya tidak ahli dalam komunikasi massa, tidak ahli di dalam komunikasi macam-macam, tapi ini adalah menjadi sesuatu tantangan kita semua lah untuk menghadapi dengan lebih bijak, lebih bersama-sama kita hadapi. Jangan menjadi satu yang masing-masing ya.